Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Alzain, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 2013021001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Gerakan Pramuka, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 terdapat 49 pasal. Pada kali ini saya akan menjelaskan pasal 1 sampai dengan pasal 19. Langsung saja kita simak video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 1 sampai 19. Bab 1 membahas ketentuan umum. Di dalamnya terdapat pasal 1 yang memuat 14 ayat. Ayat 1 membahas pengertian gerakan pramuka, ayat 2 membahas pengertian pramuka, ayat 3 membahas pengertian kepramukaan, ayat 4 membahas pengertian pendidikan kepramukaan, ayat 5 membahas pengertian gugus depan. Selanjutnya, ayat 6 membahas pengertian pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, ayat 7 membahas pengertian satuan komunitas pramuka, ayat 8 membahas pengertian satuan karya pramuka, ayat 9 membahas pengertian gugus dharma pramuka, ayat 10 membahas pengertian kuartir. Selanjutnya, ayat 11 membahas pengertian majelis pembimbing, ayat 12 membahas pengertian pemerintah pusat, ayat 13 membahas pengertian pemerintah daerah, dan ayat 14 membahas pengertian menteri. Selanjutnya, bab 2, asas, fungsi, dan tujuan pramuka. Terdapat 3 pasal, yaitu pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Pasal 2 membahas mengenai asas pramuka. Berdasarkan pasal 2, pramuka berasaskan Pancasila. Kemudian pasal 3 membahas mengenai fungsi dari pramuka. Berdasarkan pasal 3, fungsi gerakan pramuka yaitu sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, pasal 4 membahas mengenai tujuan gerakan pramuka. Berdasarkan pasal 4, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya, bab 3, pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1 membahas dasar pramuka, kode kehormatan pramuka, kegiatan pramuka, nilai-nilai dalam pramuka, dan sistem among dalam pramuka. Pasal-pasal yang terdapat pada bagian ke-1 yaitu pasal 5 yang membahas mengenai dasar gerakan pramuka. Berdasarkan pasal 5, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Selanjutnya ada pasal 6 yang membahas mengenai kode kehormatan pramuka. Ayat 1 membahas pengertian kode kehormatan pramuka. Ayat 2 menyatakan bahwa kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Ayat 3 membahas mengenai implementasi dari kode kehormatan pramuka. Ayat 4 menyatakan bunyi satya pramuka. Dan ayat 5 menyatakan bunyi dharma pramuka. Selanjutnya pasal 7 yang terdiri dari 6 ayat yang membahas mengenai kegiatan pramuka. Ayat 1 membahas mengenai landasan kegiatan pendidikan kepramukaan. Ayat 2 membahas mengenai maksud dari kegiatan pendidikan kepramukaan. Ayat 3 membahas mengenai metode belajar interaktif dan progresif. Selanjutnya ayat 4 membahas penerapan metode belajar. Ayat 5 membahas dasar penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan. Dan ayat 6 membahas mekanisme menyatakan pencapaian hasil pendidikan kepramukaan. Berikutnya ada pasal 8 yang membahas mengenai nilai-nilai dalam pramuka. Ayat 1 membahas nilai kepramukaan yang dimaksud dalam pasal 5. Dan ayat 2 membahas mengenai nilai kepramukaan yang dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya ada pasal 9 yang membahas mengenai kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Selanjutnya ada pasal 10 yang membahas mengenai sistem among. Ayat 1 membahas bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan menggunakan sistem among. Ayat 2 membahas mengenai pengertian sistem among. Dan ayat 3 yang membahas mengenai prinsip kepemimpinan yang diterapkan dalam sistem among. Selanjutnya bagian kedua
dari bab ketiga yang membahas mengenai jalur dan jenjang yang terdiri dari pasal 11 dan pasal 12. Pasal 11 membahas mengenai jalur pendidikan kepramukaan yang menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan termasuk dalam jalur pendidikan non-formal. Selanjutnya pasal 12 yang membahas mengenai jenjang pendidikan kepramukaan yang terdiri atas siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Selanjutnya ada bagian ketiga dari bab 3 yang membahas mengenai peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pramuka. Terdapat pasal 13 yang membahas mengenai peserta didik. Pasal 13 terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 membahas mengenai usia yang berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2 membahas mengenai jenjang peserta didik. Dan ayat 3 yang menyatakan bahwa peserta didik yang dimaksud dalam ayat 1 disebut sebagai anggota muda. Selanjutnya ada pasal 14 yang membahas mengenai tenaga pendidik. Pasal 14 terdiri atas 3 ayat. Ayat 1 menyatakan tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Ayat 2 menyatakan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Dan ayat 3 menyatakan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Selanjutnya, pasal 15 membahas mengenai kurikulum pendidikan kepramukaan yang disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan, di mana kurikulum pendidikan kepramukaan itu harus memenuhi persyaratan standar kurikulum. Selanjutnya bagian keempat membahas mengenai satuan pendidikan kepramukaan. Di dalamnya terdapat pasal 16 yang menyatakan satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya bagian kelima membahas mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Terdapat pasal 17 yang terdiri dari 5 ayat yang membahas mengenai evaluasi pendidikan kepramukaan dan objek serta subjek dari evaluasi pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, pasal 18 membahas mengenai akreditasi. Ayat 1 membahas mengenai tujuan akreditasi dan ayat 2 membahas mengenai dasar kriteria dari akreditasi. Dan pasal 19 yang membahas mengenai sertifikasi, terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 membahas mengenai bentuk sertifikat. Ayat 2 membahas mengenai esensi dari tanda kecakapan. Dan ayat 3 membahas mengenai sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik. Demikianlah penjelasan dari pasal 1 hingga pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.